bertempat di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara pada Senin 11 September 2023 dilaksanakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman. Membahas dua isu penting yakni persoalan karyawan PT TIS Kontraktor Indonesia Site Sangatta serta kesempatan kerja dan berusaha masyarakat di sekitar PT Kobeksindo Semen di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang. Kemudian secara formal kita hanya membahas dua agenda terkait dengan informasi pengurangan tenaga kerja di PT TIS Kutai Timur saat ini yang memang mereka tidak diperpanjang oleh KPC, tetapi mereka menyampaikan kepada karyawannya yang mau mutasi ke daerah lain. Satu, terus yang kedua, ada keinginan karyawannya mau pindah ke perusahaan lain. Nah, ini kita tidak tahu prosedurnya bagaimana, kita lihat nanti. Sampai saat ini juga informasi ini belum sampai ke pemerintah daerah. Tapi tetap saya minta ke Kesbangpol untuk memonitor perkembangan ini nanti, jangan sampai ini membuat gejolak di tengah masyarakat. Nah, yang kedua terkait dengan keberadaan orang asing di beberapa PMA yang ada di Kutai Timur, termasuk salah satunya itu adalah di Kobeksindo Honsi. Tadi data sudah disampaikan oleh Pak Kapolres untuk orang asing yang kontrak di Kobeksindo itu ada 95 orang, yang Sinoma yang memang kontraktornya dari Cina sendiri itu ada 165. Itu hanya memang keberadaan, tapi ternyata persoalannya tidak hanya sekedar itu. Persoalannya masyarakat sekitar yang ingin ikut serta di dalam pembangunan itu mengalami hambatan sedikit, ya. Pertama terkait dengan jalur hauling, itu memang butuh betul-betul mereka bisa ambil bagian di sana. Tapi ternyata itu juga masyarakat secara umum mengeluh kenapa harus menggunakan jalur umum. Nah, informasi yang saya dengar, kenapa saya katakan hanya informasi, karena Bupati belum dilaporkan secara formal oleh pihak Kobeksindo atau Honsi, ada keinginan mereka membangun jalur tersendiri nantinya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi yang tetap kita inginkan, keinginan warga sekitar dengan kontraktor-kontraktor kecil, mungkin bisa diakomodir lah barangkali oleh perusahaan. Nah, alhamdulillah Pak Kapolres sudah memfasilitasi itu. Mudah-mudahan nanti ya tidak ada gejolak lagi di perusahaan Honsi ini, ya, karena kita ketahui ini perusahaan besar, perusahaan terbesar di dunia untuk semen setelah Cina sendiri. Karena ada di beberapa negara itu masih kapasitasnya 4 juta. Kalau di sini di Sekerat ini 8 juta ton per tahun, ya, produksinya ini besar sekali. Nah, mudah-mudahan tidak ada gejolak yang begitu mengkhawatirkan sehingga investasi ini bisa memberikan dampak secara multiplier effect terutama bagi masyarakat sekitar. Memang itulah kenapa pemerintah menyiapkan tempat untuk investasi, supaya ada multiplier effect paling tidak bagi warga sekitar. Tapi secara umum agregat ekonomi daerah juga akan dampaknya. Nah, kalau warga sekitar tidak terdampak begitu signifikan, ini juga perlu kita sedikit mungkin arahkan perusahaan atau evaluasi sedikit, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh perusahaan setempat yang ada di mana-mana di Kutai Timur. Pertama, untuk memonitor terkait dengan ada informasi PHK di TIS ini. Yang kedua, untuk memonitor juga perkembangan orang asing, terutama di Honsi terkait dengan agenda-agenda kegiatan mereka yang katanya masyarakat kok tidak dilibatkan. Nah, ini katanya seperti ini. Tapi data secara real tadi memang agak sulit karena teknologinya berbeda, ya, dengan apa yang kita. Dari Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.